Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi di jalan, kopinya Lock-in Coffee. Memang settingannya agak beda ya, sini agak di jalan, jadi nanti akan saya perbaiki lagi. Tapi ini karena udah di jalan lama dan sudah diminta pendapat oleh beberapa orang tentang pusat data nasional sementara ya, PDNS sementara. Disclaimer dulu ya, disclaimer yang pertama, saya tidak terlibat dalam hal desain, implementasi, pengelolaan dari PDN ini, jadi saya tidak tahu menahu sama sekali, sehingga saya tidak tahu arsitekturnya seperti apa, maksudnya begitu. Kemudian kenapa ada sementara dan tidak sementara itu kan saya juga belum tahu kenapa demikian ya. Apakah nantinya akan ada yang bukan sementara, yang final gitu, atau yang sementara ini nantinya akan menjadi firm di tempat yang sama atau gimana, saya belum tahu ya. Tapi PDNS ya. Nah, isu yang dibahas, lagi ramai dibahas adalah tentang kena ransomware katanya ya sistemnya. Jadi ini semuanya juga saya peroleh dari informasi-informasi yang beredar di internet, karena saya sendiri kebetulan sedang berada di luar negeri, sedang berada di Shenzhen, di China, untuk ada keperluan sedikit ngeliat-ngeliat komponen elektronika gitu ya. Belanja-belanja di sini untuk lihat-lihat sensor-sensor IoT dan seterusnya untuk eksperimen kuliah, dan ini ya, eksperimen saya hobinya ngoprek gitu ya. Dan nanti ngopreknya diajarkan tentunya kepada banyak orang tentang IoT dan mungkin sensor terhadap lingkungan ya, environment. Ini balik lagi ke konten PDN ini, memang karena dalam perjalanan ini jadi kontennya mohon maaf tidak terlalu serius-serius amat, tapi sedikit ada ini ya, opini atau gambaran dari saya gitu, dari Pak Budi TH gitu. Balik ke sana. Nah, sekarang katanya nih kena ransomware. Oke, saya tidak tahu, dan kalau saya lihat dan konfirmasinya, ya memang benar ransomware dari salah satu versi terusan dari Lockbit ya kalau nggak salah. Ransomware itu apa? Ransomware adalah aplikasi yang sifatnya kayak ransom gitu, minta duit gitu. Nah, minta duit tuh sebetulnya kayak gimana sih ya? Ada macam-macam caranya. Jadi yang paling lazim itu file-file kita itu di-password atau di-encrypt ya dengan menggunakan password. Sehingga kalau file kita mau kita buka, berkas-berkas kita mau dibuka, dia nggak bisa. Dia bilang, buka dulu dengan menggunakan password, masukkan password-nya. Kita nggak tahu kan password-nya oleh si cracker itu, oleh si attacker ya, penyerang itu, file-file kita semuanya tuh di-password, sehingga kita tidak bisa membuka data kita. Bukan hanya data, aplikasinya juga yang kena juga di-password juga, sehingga tidak bisa kita buka. Nah, si penyerangnya ini minta duit, kalau mau tahu password-nya 100 dulu dong, gitu. Pinjam 100 dulu dong, gitu. Bukan pinjam 100 ya, dia minta tebusan sekian, mahalnya sekian juta dolar atau apapun yang biasanya melewati cryptocurrency supaya tidak bisa di-track gitu. Ini itu satu ya. Dulunya sebetulnya ransomware juga, ini bukan yang pertama ya. Dulu kita yang mulai menjadi terkenal mewabah itu adalah WannaCry dulu ya, WannaCry. Wah, orang-orang WannaCry ya karena pengen nangis. WannaCry, pengen nangis deh jadinya kita karena nggak bisa dibuka gitu. Komputernya nggak bisa, kalau ada juga komputer yang nggak bisa di-start deh, karena ya untuk menjalankan programnya si operating system membutuhkan file-file yang nggak ada juga di situ. Bukan nggak ada, tapi di-password. Kalau dulu hanya segitu aja ya, jadi hanya mem-password, kemudian dia minta tebusan, makanya ransomware, tebusan, kalau dibayar tebusan, password dikirim, kita bisa buka lagi. Tetapi kalau yang sekarang ransomware-nya sebelum dia melakukan pemaswordan itu, file kita di-download dulu semua, diunduh sama dia, download semua gitu. Kalau sudah di-download, nah baru dia password ya. Sehingga kalau dia minta tebusan, kita bayar dulu lah ya ransomware-nya. Bayar dulu, nanti saya kasih password-nya. Kalau kita, nggak usah dibayar aja lah, udahlah kita sakit-sakit, ngenes-ngenes, susah, sudah deh kita pasang ulang ya, reinstall ulang sistem kita gitu. Dia pakai jurus yang nomor 2.
Jurusnya adalah, "Oh, kalau kamu nggak mau bayar, file-file kamu saya publish loh di internet, saya taruh di mana gitu ya, supaya bisa di-download sama orang banyak, saya buka, eee, semua file Anda. Jadi kalau ada rahasia-rahasianya kebuka semua, kalau ada password-password kebuka, kalau ada akun-akun kebuka, transaksi kebuka loh," gitu ya. Bayar, kalau enggak, saya buka semua. Jadi dia mengancam gitu. Nah itu tergantung dari, sistem kita yang di-download-nya. Seringkali si attacker tuh tidak tahu ya value dari file kita, tidak tahu apain, tapi pokoknya dia punya data yang dia bilang, "Ini ada value-nya, karena saya ambil dari entah instansi yang penting," gitu ya. Itu ditaruhnya seperti itu sehingga dia minta tebusan, tadi kalau nggak mau bayar, untuk password-nya, ya sudah ini saya publikasikan gitu ya. Itu ya, jadi itu yang ini kan, ransomware-nya gitu. Jadi ceritanya gimana? Ya penanganannya ada macam-macam caranya gitu. Nah, kok kita bisa kena ya, kok kita bisa kena. Nah ini, memang ada ceritanya nggak panjang ya, karena ini kebetulan saya ngajar kuliah, kuliahnya namanya Secure Operation and Incident Response. Ini, kuliahnya sudah dari tahun 2012 rasanya ya. Berarti sudah 12 tahun kuliahnya nih ada. Memang kuliahnya nih untuk S2 ya, jadi karena S2, pesertanya sedikit. Ya paling-paling satu semester tuh hanya ada belasan orang, dalam 1 tahun diajarkan di 1 semester, jadi 1 tahun punya cuma belasan orang. Jadi kalau 12 tahun kali misalnya katakanlah ya 20 orang ya, 1 semester cuma 200 orang yang mana yang pernah ngambil kuliah ini, dan tentu saja mereka kerjanya tidak di bidang penanganan insiden ya, karena ini, kuliah yang ya umum ya, maksudnya umum mahasiswa, cyber security atau ngambil kuliah ini di, STI ITB. Demikianlah. Nah, oke, yang diajarkan di kuliah itu apa? Ini saya sedikit mundur sedikit ya, ini mohon maaf nih layar saya coba ini kan ya, mau saya pindah-pindahkan sebentar nih saya pindahkan dulu ya. Ini saya teruskan ya, mohon maaf ini ya. Jadi, nah, secara teori kalau kita bicara tentang incident, eee, handling ya atau incident response, itu ada macam-macam metodologinya nih yang diusulkan oleh NIST. NIST adalah sebuah lembaga, standar di Amerika yang dia membuat dokumen namanya NIST SP800, dash 61. Ini saya lupa nih revision 1 atau setahu saya ada revision baru yang akan keluar ini. Katakanlah revision 1 aja atau yang belum revision 1 ya. NIST SP800, kalau kan lembaga standar ya, ada nomor-nomornya, dokumen-dokumennya itu. Kalau SP800 itu terkait dengan komputer-komputeran lah ya. 861 ini terkait dengan, security incident handling guide. Nah metodologinya, seperti demikian, ada empat apa ya, fase gitu ya. Yang pertama preparation, kemudian detection dan analysis, kemudian containment, eradication, and recovery, dan yang terakhir post incident activity. Secara teori lagi ada lagi yang lebih komplit lagi ya. Ada, Kevin Mandia itu dia buat juga dalam bukunya, tapi ini yang sederhana ini dulu. Nah jadi sebelum kejadian tentu saja kita harus persiapan, preparation. Wah itu bisa menjadi bahan terpisah, ada materi kuliah saya nanti, saya berikan link ya kalau sudah saya upload di preparation. Kemudian ada mekanisme detection, kalau kita bisa mendeteksi, adanya serangan tadi. Jadi nah kalau kasus kemarin dideteksinya karena kejadiannya komputernya nggak nyala gitu ya, deteksi komputernya nggak nyala, baru dideteksi, baru dianalisis, oh ternyata, insidennya adalah ransomware. Karena insiden bisa macam-macam ya, bisa, jaringannya di-flooding ya, dibanjiri, bisa juga listrik mati, macam-macam ya, bisa aplikasi nggak berjalan, atau apa, komputernya jebol gitu ya, macam-macam ya. Ini kalau kebetulan yang ini adalah ransomware. Terdeteksi dalam ransomware, dianalisis, nah kemudian udah masuk ke fase containment, eradication, recovery gitu ya. Recovery-nya kalau kalau yang ini kasusnya ya, ada macam-macam ya, salah satunya adalah backup dan restore. Jadi menggunakan fasilitas restore dari, data yang sudah kita backup, kita restore di, sistem yang baru kita pasang. Jadi pasang sistem baru, kita restore data kita. Assuming kita punya, backup ya dan, restore yang bagus. Nah, nanti setelah selesai post activity, post incident activity itu mendokumentasikan apa yang terjadi, harus apa supaya tidak bisa, kejadian lagi. Nah itu nanti menjadi bagian untuk preparation-nya.
Anyway, ini teorinya panjang lebar ya, oh iya namanya juga kelas ya. Sebentar saya balik lagi dulu. Anyway, sebentar ya saya stop lagi di situnya, transition lagi. Nah, jadi, ceritanya demikian ya itu, proses panjang. Nah sekarang, eee, sudah kejadian ya, sudah kejadian. Kejadian, jadi ransomware akibatnya apa? Nah, akibatnya adalah biasanya kita bicara tentang ketidaktersediaan atau, availability-nya. Jadi, layanan sistemnya nggak bisa tersedia. Jadi misalnya tadi, kita membuka file nggak bisa, membuat ini komputer nggak nyala, segala macam, sehingga komputernya nggak nyala dan aplikasi-aplikasi yang di atas itu tidak berjalan ya, tidak bisa nyala, gitu. Tentunya makanya, kita sebut namanya, denial of service attack. Jadi men-deny service. Jadi ini menjadi bagian dari DOS, bentuknya seperti itu. Kalau dalam, teorinya ini adalah aspek availability, ketersediaan. Jadi ketika kita butuh tidak tersedia layanannya. Nah, yang saya pahami dalam kasus yang ini tuh, yang terkena adalah, server ya yang digunakan, untuk menghosting berbagai aplikasi lagi. Jadi di atas server itu dibuat virtual machine di atasnya gitu kali ya. Karena saya nggak tahu arsitekturnya, nebak aja ya. Jadi kena servernya, terus di atasnya ini ada banyak, quote unquote virtual server atau beneran server milik instansi-instansi pemerintahan yang lain ya, KL yang lain gitu di atasnya, ditaruh di atasnya gitu. Sehingga kalau yang bawahnya kena, yang atasnya juga nggak bisa nyala semua gitu ya, karena bawahnya ini. Nah, kalau yang atasnya yang kena, bawahnya enggak ya, misalnya ada salah satu virtual machine yang kena, yang bawahnya enggak, ya hanya virtual machine itu aja yang kena, dan itu bisa diperbaiki, yang lainnya tidak terpengaruh. Tapi kalau yang bawahnya ini kena, yang atasnya ini kena semua, nggak bisa nyala semua. Gitu ya. Jadi ya, recovery-nya gimana? Ya recovery-nya yang bawahnya ini di-install ulang, jebret gitu ya, terus yang atasnya ditaruh cek 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 gitu ya. Dengan asumsi yang atasnya tadi kita backup ya dengan baik. Baik yang kita backup-nya oleh si sistem yang menyediakan ini semua, atau masing-masing punya backup. Oke, saya pasangin ulang sistem Anda, Anda restore dari, backup Anda masing-masing. Bisa seperti itu ya. Tadi kan recovery-nya gitu ya. Jadi eradication-nya kita udah tahu, oh ini ada, ransomware kita tebas, kita kasih, kalau ini apa, antibiotik, kita ganti antibiotik, kita matiin, jebret, dengan cara misalnya reinstall ulang, jebret, habis itu kita, recovery. Recovery itu tentu saja tergantung dari kesiapan ketersediaannya. Teorinya seperti itu ya, pelaksanaannya tidak terlalu, mudah ya, tidak terlalu mudah. Ada yang bisa cepat ya, tergantung dari scale, ininya. Ada yang bisa recovery-nya ada yang cepat ya, misalnya ordernya jam, ada juga yang ordernya mungkin hari, minggu ya, ada yang minggu juga gitu ya. Ada yang bulanan nggak? Ya, mungkin ada ya, cuma nggak bilang-bilang ya, moal beja-beja cek urang Sunda mah, gitu ya. Jadi, ya gitulah ya. Iya ini selamat berjuang aja. Nah ini nanti harus, ada di akhir kan tadi ya, ada post incident, activity ya, lesson learn-nya apa, lesson learn-nya itu kita gunakan untuk tahap persiapan. Persiapan itu macam-macam tadi ya, dan menyiapkan backup ya, ya sambil, SOP-nya, restore-nya, mana pernah dites nggak restore-nya dan seterusnya gitu. Terus kemudian penyiapan SDM-nya segala macam, itu nanti bicara tentang secure operation-nya gitu. Kalau kita analoginya paling gampang tuh kayak inilah, ini kita, kebakaran, kobongan gitu ya, kita punya bangunan kebakaran, gimana caranya? Ya sudah, kita, bumi hanguskan ya, atau kita ratakan, bangun baru lagi. Ini kan kalau bangunan biasa tuh lama ya, ini bangunan digital. Babat, pasang bangunan lagi, ya install lagi di atasnya gitu ya. Nah, tapi kan, itu kan terjadinya kayak kebakaran tadi ya. Kebakaran atau gempa atau apa ya, kebakaran lah ya. Jadi ada arsonis orang-orang yang bakar itu. Nah, bagaimana? Ya harus siap-siap. Kan kalau sekarang kalau pemadam kebakaran itu kerjanya setiap hari apa? Siap-siap. Jadi latihan nanti untuk katanya waktu itu ada orang yang bilang ya, saya lupa dari pemadam kebakaran mana, saya lihat videonya ini udah long time ago gitu ya. 98% waktunya itu untuk belajar atau bersiap-siap, untuk 2% ketika ada kejadian. Jadi sebenarnya menangani kasus itu hanya 2% ya. Tapi persiapan itu 98%. Tiap hari latihan. Oh, emang kenapa? Oh, api itu beda-beda, Pak, katanya ya. Api itu beda-beda, Mister. Ya, Mister.
Maksudnya gimana? Enggak, iya api beda-beda. Kalau dulu api cuma gitu aja, tapi sekarang bahan-bahan yang di rumah kan beda ya. Ada bahan yang flammable, bahannya ini, ada yang bahan kalau disemprot air malah tambah bubrah ya, malah tambah masalah. Misalnya kalau kita di rumahnya atau di gudangnya atau di kantor itu banyak komputer. Kalau ada kebakaran disemprot air, komputernya pada rusak. Oh, berarti harus ada pakai special treatment. Gimana kita belajar kalau misalnya kebakaran lantai 3 atau lantai 5, bagaimana kita menaikkan tangga ke sana ya, menurunkan orang atau korban dari sana atau kucing atau apa ya dari atas itu ya itu kan harus latihan ya. Nah, itulah tadinya bentuknya latihan. Ini juga sama menangani kasus latihan. Jadi itu yang kita sebut namanya cyber drill. Nah, salah satu materi di kuliah saya juga ada tuh drillnya, macam-macam drillnya. Ada ya macam-macam. Tapi itu udah kepanjangan ya nanti udah pusing dengerinnya gitu ya. Nanti saya buatin lah video satu-satu. Kalau dalam kuliahnya memang dipenggal satu-satu tadi ya, malah ada persiapan segala macam gitu ya. Jadi ya ini sedikit tanggapan dari saya, maunya singkat tadi tapi ternyata 15 menit juga ya, karena harus cerita banyak. Nantilah kita bahas satu persatu lebih ini lagi ya. Ini kebetulan masih on the road sih. Ya kopinya udah dingin, karena memang dingin sih awalnya juga. Kopinya sudah tidak terlalu dingin, ya gitu. Karena di sini lagi panas luar biasa. Gitu ya, semoga kita semuanya diberi kemudahan, kesehatan semua. Kalau kata orang Korea, fighting ya, semangat. Ya nggak usah salah menyalahkan ya. Namanya juga itu kita memperbaiki, belajar dari kesalahan-kesalahan ini, kemudian kita untuk menjadinya lebih baik. Terima kasih gitu ya. Yang penting sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.